Selamat hari Minggu, Jemaat GPDI Villa Melati Mas yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan ke-6 di tahun 2021. Sebentar kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan fokus kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah membangun rumah rohani yang dibawakan oleh gembala kita, Pendeta Cornelius Abraham. Ibadah hari ini akan disertai juga dengan perjamuan Tuhan. Saya mengingatkan saudara sekalian untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Roti perjamuan dapat diganti dengan biskuit, dan anggur perjamuan dapat diganti dengan teh, atau jus, atau sirup, ataupun air putih. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kekuatan kesehatan, untuk kesegaran yang Tuhan berikan, untuk berkat yang Tuhan sediakan pada saat kami tidur. Kami menikmati berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami juga Tuhan mengucap syukur kami Tuhan dapat Tuhan mengikuti kembali ibadah online Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, mengurapi kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah online ini dan juga Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi kami. Tuhan mengurapi juga semua yang melayani Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit berdiri. Tetap kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku diberkati. Haleluya. Serukan aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita yakin dan percaya tahun ini ada harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu harapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Harapan kami tidak pernah sia-sia. Harapan kami tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Di awal tahun ini kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami pertaruhkan hidup kami percayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu berjalan dan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah saat ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah juga kami diberkati lewat kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur alaskan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita beribadah dalam ibadah online dan tetap yakin bahwa kuasa firman, kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruangan yang ada, saudara di rumah, saya di Bait Allah. Mari kita akan buka Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama tertulis demikian. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema daripada firman Tuhan pada hari ini adalah membangun rumah rohani. Nah, Mazmur 127 ditulis oleh Raja Salomo, yang menyatakan bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia. Tanpa Tuhan semua tidak akan tercapai apapun yang kita tujukan dalam kehidupan kita. Ingat, temanya adalah membangun rumah rohani. Berarti yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah membangun rumah rohani. Nah, ayat 1 saya baca ulang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara kasih Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara kasih Tuhan. Pembangunan rumah rohani, saudaraku, beda dengan pembangunan rumah jasmani. Pembangunan rumah rohani, saudaraku, bisa terwujud, bisa terjadi apabila kita membangunnya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita membangun rumah rohani, maka Matius pasalnya yang ke-7, kita akan kembali nanti dalam Mazmur 127. Kita lihat dulu dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara kasih Tuhan. Tadi Mazmur 127 ayat 1 berkata, semua sia-sia tanpa Tuhan. Semua saudaraku tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam Injil Matius, pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, menyatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin membangun rumah rohani, maka kita harus meletakkan dasar. Membangun rumahnya di atas batu. Jadi dasarnya saudaraku batu. Batu adalah bicara tentang Yesus. Jadi saudara kasih Tuhan, di sini ada dua kategori atau dua kelompok. Ada yang membangun dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara kasih Tuhan. Dua-duanya saudaraku mendirikan. Tetapi yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Nah kita tahu semua saudaraku. Kalau kita membangun rumah rohani, maka kita harus meletakkan dasar itu adalah Yesus. Yesus Kristus. Nah, demikian pula dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, pasal 3, 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-10, 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan ini dibangun dia seorang tahan uji, dan ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah itu, maka Allah yang akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara kasih Tuhan. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi, Rasul Paulus menuliskan bahwa sebagaimana kita meletakkan dasar, lalu kita membangun di atasnya, maka ada dua, saudara kasih Tuhan, seperti Matius tadi, 107 tadi. Ada dua, saudaraku. Yang satu memperoleh sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang satu, saudaraku, tidak memperoleh apa-apa. Dan saudara kasih Tuhan, jadi kita lihat di sini. Goal firman Allah dalam kita membangun rumah rohani, saudaraku, goalnya adalah kita menerima, menjadi atau menuai berkat kesempurnaan, ataukah kita menuai, saudaraku, kondisi kesusahan besar 3,5 tahun. Jadi saudara kasih Tuhan, Allah saja, saudaraku, di dalam memberitakan firman, menyatakan firman, saudara kasih Tuhan, dia selalu menyatakan segala satu, saudaraku, ada berkat yang kita terima. Namun jangan lupa, kita harus waspada dengan membangun rumah rohani itu. Saudara kasih Tuhan. Entahkah saudara kasih Tuhan, kita akan membangun dengan dasar batu karang itu, saudara, dan kita membangunnya dengan emas, perak, dan batu permata. Ataukah kita membangunnya dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Ada, saudaraku, yang memperoleh keberhasilan dalam membangun di rumah rohani. Namun ada juga, saudaraku, yang gagal karena saudara kasih Tuhan membangun. Seperti Matius 7 tadi, saudara, di atas batu dan di atas pasir. Sama saudara kasih Tuhan. Itulah kehidupan seluruh orang Kristen yang ada. Kita harus mengerti akan hal ini. Saudara kasih Tuhan, kita lanjut. Dalam Mazmur 91,
dalam Mazmur 91, kita tidak akan membaca semua ayatnya, saudaraku. Tapi kita lihat di sini. Bahwa ciri-ciri orang yang membangun rumah di atas batu, di atas dasar Kristus, saudaraku. Maka kehidupan selanjutnya setelah dia membangun itu adalah di dalam ayatnya yang ke-1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Secara sangat Tuhan, pertumbuhan rohani terjadi dalam hidup kita. Maka sangat Tuhan, kita akan melewati malam, saudaraku, dalam naungan Tuhan, dalam naungan yang maha kuasa. Dan kita duduk, saudaraku, dalam lindungan yang maha tinggi. Sehingga ayat 2 berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kasih Tuhan, terus kita bangun, saudara Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun kerohanian kita, saudara. Bangun rumah rohani kita, saudara. Nah, ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Setelah saudaraku kita membangun di atas batu, saudaraku, dengan dasar-dasar saudaraku yang kita sudah bangun dengan emas, perak, saudaraku, batu permata. Maka saya Tuhan, kondisi kita saudaraku seperti ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi kita lihat di sini, kebangunan tubuh rohani, saudaraku, begitu luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, saudaraku, yang bisa, saudaraku, melakukan segala satunya dan menolong kita adalah Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, saudaraku, kita melewati malam, saudaraku, kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Karena kita percaya kepada Allah kita, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan. Tadi hal bicara tentang membangun rumah rohani. Lalu kasih Tuhan, dari ayat Mazmur 91, dari ayat 14 sampai 16, saudaraku. Inilah yang akan kita terima. Inilah saudaraku yang akan menjadi bagian kita. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya selamatan daripadaku. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan lepaskan Tuhan, saudaraku. Terus membangun, saudaraku. Walaupun mungkin dengan kondisi saudaraku tidak seperti yang saudara inginkan, tetapi ketahuilah, inilah firman Allah. Apabila saudaraku kita membangun, menabur saudaraku rohani, maka kita menuai jasmani. Haleluya. Sekali lagi, kita menabur yang rohani, saudaraku, maka kita menuai yang jasmani. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Nah, saudaraku. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, adalah membangun rumah tangga. Nah, kalau kita kembali, saudaraku, ayat yang kita sudah sering kali dengar, saudaraku, kita sering kali baca, Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai 11. Bicara, saudaraku, pernikahan di Kana. Nah, kondisi, saudaraku, yang terjadi, kondisi rohani yang menurun. Kenapa, saudaraku? Mungkin tak sibuk rumah tangga, sibuk, saudaraku, segala satunya, mengejar segala satunya. Sehingga, saudara Tuhan, kondisi rohaninya menurun. Sehingga, saudaraku, mereka itu kehabisan anggur. Sukacita, saudaraku. Mereka, saudaraku, dari kekurangan sampai kehabisan anggur. Dan saudara Tuhan, kita sudah sering kali belajar. Bahwa kita bawa bejana hidup kita, saudaraku, kita isi dengan apa? Air. Air itu lambang apa? Lambang daripada firman Allah. Nah, saudara Tuhan, maka kita, saudaraku, akan terus, saudara Tuhan, membangun rohani, saudaraku, dan terus, saudaraku, menuai jasmani. Kita tuai, saudaraku, kemanisan demi kemanisan. Dalam hidup ini, dalam rumah tangga kita, saudaraku, dalam keluarga kita. Nah, oleh karena itu, mari sertakan Tuhan. Bangun, saudaraku. Karena dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia, saudaraku. Nah, sekarang, saudara Tuhan, mengawal kota, saudaraku. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Nah, kita lihat, saudaraku, dalam kitab Yoel. Yoel pasalnya yang ke-2, ayat 1. Yoel pasalnya yang ke-2,
ayat 1, saudaraku. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Kita lompat saudaraku ayat yang ke-9. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Sudah kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Kalau bukan Tuhan yang mengawal saudaraku kota, kalau bukan Tuhan yang mengawal kehidupan kita, kalau bukan Tuhan kasih Tuhan yang mengawal saudaraku keluarga kita, usaha kita dan sebagainya. Maka dikatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 1 saudaraku dan ayat 9 sampai 11. Adalah bicara saudara kasih Tuhan, ada hari Tuhan. Tadi 1 Korintus 3 menyatakan ada hari Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, hari Tuhan ini saudaraku bekerja, beracara saudaraku, menyatakan kepada orang-orang saudara kasih Tuhan yang tidak saudara kasih Tuhan mempersilakan atau bekerja sama dengan Tuhan saudaraku di dalam mengawal, di dalam menjaga. Nah, berarti saudaraku, siapapun adanya kita saudaraku, kita bisa saudaraku Tuhan terbawa saudaraku. Dan kita akan menerima harinya Tuhan yang begitu dahsyat saudaraku. Ingat, kita tidak melibatkan Tuhan. Maka ketika hari Tuhan itu saudaraku datang, seperti 1 Korintus pasal 3 saudaraku, maka ada yang mengalami kehancuran saudaraku. Ada yang mengalami masalah, saudaraku. Ada juga saudara Tuhan yang menerima berkat. Tapi dalam Yoel pasal 2 ini, saudaraku, bicara tentang orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam mengawal. Mengawal hidupnya, mengawal usahanya, mengawal pekerjaannya, mengawal rumah tangganya, saudaraku. Mengawal dan mengawal segala satunya. Oleh karena itu, hari Tuhan, saudaraku, begitu dahsyat. Akan diterima dan akan dialami. Haleluya. Dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, kita baca ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Terus kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kita mau tidak mau, saudaraku, harus mempersiapkan diri, saudaraku, untuk hari Tuhan ini. Nah, kalau kita memiliki modal, saudara kasih Tuhan, rohani kita, saudaraku, bertumbuh, komunikasi kita, saudaraku, begitu luar biasa dengan Tuhan, saudaraku, maka kita tidak akan mengalaminya. Dalam hati kata, saudaraku, ketika masalah ini terjadi dalam dunia, saudaraku, ada perbedaan antara orang yang membangun rumah rohani saudaraku dengan orang yang tidak membangun rumah rohaninya. Antara orang saudaraku yang mengawal kota saudaraku dengan tidak menyertakan Allah saudaraku yang dalam mengawal kota. Jadi saudaraku, ini firman Allah. Dan firman Allah saudaraku pasti terjadi. Oleh karena itu mari saudara kasih Tuhan. Kesempatan yang indah ini saudaraku, kita terus membangun rumah rohani kita saudaraku. Maka kita akan menuai berkat-berkat jasmani. Nah, saudara kasih Tuhan. Persiapkan diri kita. Siap atau tidak siap, saudaraku, firman Allah pasti digenapi. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Kita lihat contohnya. Dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama. Kitab Rut, pasalnya yang pertama. Rut, pasal 1.
Rut pasal 1, saudaraku, kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, maka dikatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini. Ini contoh keluarga, saudaraku, yang tidak membangun bersama dengan Tuhan. Yang tidak, saudara Tuhan, mengawal bersama dengan Tuhan. Mereka meninggalkan Betlehem Yehuda. Saudaraku, mereka pergi ke Moab dan menetap di sana. Menetap di sana, saudaraku. Dan dikatakan di sana bahwa ketika mereka mulai menetap, saudaraku, mereka itu sebagai orang asing. Tetapi lama-kelamaan, saudaraku, kehidupan Moab, saudaraku, masuk ke dalam lingkup mereka, keluarga mereka, saudaraku. Rumah tangga Naomi dan Elimelek. Nah, saudara Tuhan, kita tahu semua, saudaraku, tanpa Tuhan semua kosong. Yang ada, saudaraku, bahkan hilang. Demikian pula, saudaraku, kalau saudara membaca dalam kitab Ayub, pasal 1, ayat 1 sampai 5, saudaraku, dan ayat 13 sampai 22. Bagaimana, saudaraku, kasih Tuhan? Keluarga Ayub, saudaraku, yang begitu luar biasa, saudaraku. Habis semuanya. Anak-anaknya, saudaraku, meninggal. Saudaraku, segala kekayaannya, saudaraku, semuanya, saudaraku, Tuhan, dirampas. Saudaraku. Tidak ada, saudaraku, Tuhan. Kenapa? Karena sang kasih Tuhan, keluarga Ayub ini sama seperti keluarga Elimelek. Tidak membangun bersama dengan Tuhan. Tidak membangun rumah rohani, saudaraku. Sehingga sang kasih Tuhan, ketika hari Tuhan dinyatakan, saudaraku, dalam Yoel pasal 2 tadi, maka saudara kasih Tuhan, mereka itu kehilangan segala-galanya. Pelajaran buat kita, saudaraku. Mari kita mulai, saudaraku, dengan mengawal bersama, membangun bersama dengan Tuhan, dan mengawal bersama dengan Tuhan. Kita kembali kepada Mazmur 127. Mazmur pasal 127, dan kita masuk kepada ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Sungguh Tuhan, kita tidak akan membaca suku ayat-ayat pendukungnya, tetapi mari kita lihat, saudaraku. Saudara bisa mencatat dalam Mazmur pasal 121, ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjaga Israel. Dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Allah menuntun umatnya. Berjalan di depannya, dan setiap hari dengan tiang awan sampai kepada tiang api. Ketika ada bahaya mengancam, maka tiang itu, beralih melindungi mereka. Jadi saya kasih Tuhan, segala sesuatu Tuhanlah yang berjalan di depan kita. Kita membangun bersama dengan Tuhan, kita mengawal bersama dengan Tuhan. Maka saya kasih Tuhan, kita akan mengerahi sesuatu yang luar biasa. Nah, ayat selanjutnya, saudaraku, ayat 20, Keluaran 23, ayat 25. Kita baca, saudaraku, ini ayat Keluaran pasal 23, ayatnya yang ke-25. Keluaran 23, ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, sang kasih Tuhan. Jadi kita lihat sini. Kalau kita ingin sang kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan, maka sang kasih Tuhan, kita harus mengawal, membangun dan mengawal rohani kita, saudaraku, di atas batu. Setelah kita tumbuh, sang kasih Tuhan, dan kita, saudaraku, rindu untuk beribadah kepada Dia, maka Allah memberkati. Saya baca ulang ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi, ciri-ciri, saudaraku, orang yang
Membangun rumah rohani, saudaraku, di atas batu, bukan di atas pasir, saudaraku. Di atas, saudara kasih Tuhan, dengan emas, perak, dan batu permata. Bukan dengan rumput kering, saudaraku, jerami. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu. Saudara kasih Tuhan. Nah, dalam Ulangan 8, Ulangan pasal 8, Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, kita tidak akan membaca semuanya, saudaraku, ayat 1 sampai 10. Tetapi saya kasih Tuhan, yang saya ingin katakan adalah bahwa ketika kita membangun rumah rohani, saudaraku, dan mengawal kota bersama dengan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang rindu untuk beribadah. Rindu, saudaraku, untuk bersekutu. Dan rindu, saudara kasih Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Saya kasih Tuhan, maka selama 40 tahun dalam kitab Ulangan pasal 8 ini, saudaraku, selama 40 tahun, saya kasih Tuhan, semuanya dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan, sertakan Tuhan. Dia menyediakan berkat pada waktu kita tidur. Sehingga, saudaraku, jerilah kita tidak sia-sia. Melewati malam, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Melewati, saudaraku, hari-hari bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saya kasih Tuhan. Mari kita lanjut lagi, saudaraku. Dalam Mazmur 127 tadi kita sampai kepada ayat yang ketiga. Mazmur 127 kita sampai kepada ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, saya kasih Tuhan. Anak-anak lelaki, anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi saya kasih Tuhan, dengan kita mengawal, membangun dan mengawal saudaraku bersama dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan, saudaraku? Apa sih saya kasih Tuhan yang kita akan terima, saudaraku? Mari. Apa yang Tuhan inginkan, saudaraku? Dalam kitab Maleaki pasalnya yang kedua. Kitab Maleaki pasalnya yang kedua. Maleaki pasal 2 ayatnya yang ke 15. Maleaki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, saya kasih Tuhan, kita lihat di sini. Jadi saya kasih Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, saudaraku? Dari berkat buah kandungan, suatu upah. Dan ingat, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Apa yang saya kasih Tuhan yang Tuhan inginkan? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Dan keturunan ilahi. Nah, saya kasih Tuhan. Keturunan ilahi, saudaraku, adalah keturunan, saudaraku, dari saudara ketika dia dilahir, saudaraku, dibawa kepada Tuhan. Diserahkan, saudaraku, ajak dia sekolah minggu, seru saudara kasih Tuhan, ikut super teen, ikut gas, saudaraku, keluarga muda, dan seterusnya. Keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi, saudaraku, bisa diperoleh dalam ayatnya yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat. Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Bila Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segala keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun yang membawa persembahan kepada Tuhan. Semesta alam. Nah, saya kasih Tuhan, kita lihat di sini. Bahwa ternyata, saudaraku, banyak orang, saya kasih Tuhan, gagal dalam memberikan, saudaraku, melahirkan keturunan ilahi. Kenapa? Karena mereka dalam ayatnya yang ke-11, Yehuda berkhianat
Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Nah, kasih Tuhan, ironis. Tuhan di satu pihak, saudaraku, Tuhan inginkan kita, kasih Tuhan, memiliki keturunan ilahi. Tetapi saudaraku, pada prakteknya atau pada kejadian yang kasih Tuhan, mereka itu saudaraku menikah dengan orang-orang yang kasih Tuhan tidak seiman. Tidak seiman, saudaraku. Sehingga sang kasih Tuhan bukan keturunan ilahi yang mereka peroleh, yang mereka hasilkan, tetapi sang kasih Tuhan keturunan-keturunan saudaraku yang berisikan kedagingan, saudaraku. Pernikahan antara orang percaya dan tidak, saudaraku. Pernikahan saudaraku antara orang percaya dan tidak. Menganggap saudaraku hak kesulungan itu begitu saudaraku murah. Nah, kita lanjut saudaraku. Mengapa hal itu terjadi? Tentu saudaraku ada sebabnya. Di satu pihak Tuhan ingin saudaraku keturunan ilahi. Tetapi saudaraku bukan keturunan ilahi yang terjadi. Yang dimiliki saudaraku. Tapi keturunan daging. Nah saya kasih Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Mari. Kita lihat Maleakhi pasal 2. Kita baca saudaraku ayatnya yang ke 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan dan takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia akan mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Nah sama Tuhan, inilah kenapa saudaraku terjadi tidak memiliki saudaraku atau tidak melahirkan keturunan ilahi. Sehingga saudaraku keturunan daging saudaraku, antara orang percaya dan tidak. Ternyata kasih Tuhan, ini akibat dari pengajaran imam saudaraku. Imam saudaraku yang tidak menuruti kehendak Allah. Tidak menuruti saudaraku firman Allah. Sang kasih Tuhan, mereka saudaraku dan mereka rekayasa saudaraku. Kehidupan dalam rumah tangga saudaraku. Dengan berkata, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting sejahtera. Yang penting suka sama suka. Nah, sang kasih Tuhan. Inilah saudaraku. Kenapa buah kandungan itu saudaraku tidak menjadikan sang kasih Tuhan anak-anak itu saudaraku luar biasa. Karena menganggap semua imam itu sama. Pengajarannya sama saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini saudaraku. Begitu luar biasa kondisi dunia sekarang yang ada. Mari saudaraku. Jangan sampai sang kasih Tuhan kita ikut arus seperti itu. Tapi jaga-jagalah saudaraku. Hiduplah dalam firman Allah. Sertakan Tuhan dalam hidup. Membangun dan mengawal kota. Puji Tuhan. Nah sang kasih Tuhan. Kita sampai kepada ayatnya yang keempat dan yang kelima. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada Musa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, kasih Tuhan. Kita lihat saudaraku. Kalau kita memiliki anak rohani saudaraku, maka mereka sangat Tuhan akan merupakan satu kebanggaan kita saudaraku. Di bawah pimpinan kita saudaraku, di bawah bimbingan kita. Dalam kitab Ulangan pasal 6 saudaraku, dikatakan kita harus saudaraku membahas firman Allah, berbicara tentang firman Allah saudaraku. Di perjalanan saudaraku, di rumah, di tempat makan saudaraku, dan di pembaringan. Nah, kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Kita akan menuai satu kondisi bahagia. Tidak saudara kasih Tuhan, nama Tuhan dipermalukan. Tidak juga saudaraku kita sebagai orang tua saudaraku dipermalukan dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ada contoh-contoh saudaraku dalam Alkitab. Yang paling saudara kasih Tuhan, Yusuf dalam kitab Kejadian. Bahwa dari awal saudaraku dalam Kejadian pasal 37, Yusuf ini sudah berbeda.
sudah berbeda dengan saudara-saudaranya. Nah, maka saudara Tuhan, semuanya saudaraku, menghasilkan saudaraku kehidupan yang tidak mempermalukan sang kasih Tuhan. Nama orang tuanya, nama Esau. Nah, saudara kasih Tuhan. Bahkan saudara kasih Tuhan, hasil daripada didikan itu, saudaraku Yusuf adalah orang yang bermoral. Jadi saudaraku saya catat saja, orang yang bermoral. Lalu sang kasih Tuhan dalam pasal 39, ayat 21 sampai 33, kondisi saudaraku di penjara tidak mengubah saudaraku. Yusuf di penjara. Tidak mengubah saudaraku karakter ilahi yang ada dalam diri Yusuf. Nah, saudara kasih Tuhan. Di dalam Kejadian 45 ayat 25 sampai 28, Yusuf seorang yang menghormati ayahnya dan memberikan yang terbaik untuk dinikmati Yakub. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah keberhasilan saudaraku, Yusuf ingat akan Yakub dan dia sangat menghormati saudaraku. Dan dia memberikan yang terbaik saudara kasih Tuhan. Bayangkan saudaraku, dia dijemput dengan kereta Firaun. Mari saudara kasih Tuhan. Biarlah firman Allah ini saudaraku boleh menjadi bagian kita. Bangun rumah rohani. Mengizinkan Tuhan mengawal rumah rohani kita saudaraku dan rumah jasmani kita. Dan maka saudara Tuhan, kita akan menuai segala berkat-berkat yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya tidak panjangkan firman Allah saudaraku. Mari kita datang pada Tuhan. Dan saudara saya jemput bangkit berdiri. Saya percaya bahwa saudara sudah mempersiapkan perjamuan Tuhan yang akan kita jalani. Mohon maaf untuk bulan Juni ini saudaraku, anggur dan hosti saudaraku tidak bisa saudara Tuhan disampaikan kepada saudara. Dan saya percaya saudara sudah menyiapkan semuanya. Mari para imam, kepala rumah tangga, siapkan semuanya itu dan nyatakan kepada anggota keluarga saudara, biarlah hari ini saudara kasih Tuhan, kita boleh bersuka cita. Karena Tuhan berkata, bangunlah rumah rohanimu, maka engkau akan menerima berkat jasmani yang luar biasa. Mari saudaraku, kita datang pada Tuhan. Saya percaya para imam sudah memberikan kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan apabila saudara seorang diri, percayalah saudara, ada saya, ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan semuanya, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami harus membangun rumah rohani kami. Dan harus mengizinkan Tuhan mengawal rumah rohani kami, dan juga rumah jasmani kami. Keluarga kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Mari Tuhan tolong, kuduskan, sucikan kami. Layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Biar kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dimuliakan. Roti dan anggur ini Tuhan juga memberkati dengan firman-Mu. Menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami makan minum Tuhan, kami hidup dalam Engkau dan Engkau hidup dalam kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan berkati semuanya ini Tuhan. Dan maka akan mulai Tuhan perjamuan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anggur di tangan kanan saudara, kita datang pada Tuhan. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali hamba-Mu datang padamu,
berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk respon daripada jemaat-Mu Tuhan. Kami akan membangun rumah rohani kami. Kami akan membangun juga rumah jasmani kami. Kami akan sertakan Tuhan dalam mengawal rohani dan jasmani kami. Sehingga Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati. Hamba yakin dan percaya Tuhan, umat-umat-Mu akan menerima berkat daripada Tuhan. Rahmat anugerah kasih karunia-Mu. Dengan berkat yang Kau sediakan pada waktu mereka tidur, dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi, maka setiap hari mereka akan jalani semuanya nih. Dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu atas mereka semua yang ada. Baik Tuhan sepanjang minggu ini, dalam menjalankan Tuhan bekerja di perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industri mereka, pabrik-pabrik mereka, dan juga usaha-usaha online mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tangan-tangan Yesus seluruh pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan khusus. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbenaran Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam ribahan mereka. Sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai dengan janji Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Demikian pula yang mengalami lemah tubuh, Engkau juga basuh dengan bilur-Mu. Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan lindungi mereka semua Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh sidang jemaat yang percaya dan menerima berkat ini berkata amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.